Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, al-ayah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kaum muslimin wal muslimah yang saya banggakan, kita sudah pada tahu atas berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada bulan Ramadan ini kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Notabene bahwa Al-Quran ini diturunkan secara spontan dan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya, sehingga muncul berbagai macam pertanyaan. Di sisi lain ada ulama yang mengungkapkan tanggal 17 Ramadan ini adalah diturunkan Al-Quran. Ada pula yang menyatakan, dan ini Al-Quran, bahwa Allah ini menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang jadi pertanyaan, apakah malam 17? Apakah pada malam Lailatul Qadar? Sementara Lailatul Qadar menurut para ulama ini adalah pada tanggal yang paling masyhur, malam 21, malam 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati, yang dimaksud pada malam 17 Ramadan ini adalah pertama kali malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam proses dan kisah yang sangat panjang. Adapun pada malam Lailatul Qadar ini adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara spontan seluruhnya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini menjadi sorotan seluruh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi setiap malam Jumat. Ada lagi yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi satu kali dalam bulan Ramadan. Ada lagi yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar ini turun pada malam-malam yang diberkati Allah, yaitu pada bulan-bulan yang masyhur seperti Rabiul Awal, Syahrul Rajab, Syahrul Muharram, dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini satu yang kita garis bawahi tentang memahami Al-Quran. Kita telah sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Sementara yang kita pegang seperti ini adalah namanya mushaf. Dan sepakat seluruh mushaf ini adalah hawadis. Dan sepakat pula seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah min ghairi harfin wala sautin. Quran ini tidak ada suara dan tidak ada huruf. Maka yang paham adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana Allah menurunkan secara sekaligus terhadap langit dunia. Nah, dari langit ini malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari bahwa Quran ini tanpa suara dan tanpa huruf, maka kita garis bawahi bahwa mushaf yang berbentuk dari mulai huruf, dari mulai harakah, nama-nama surah dan lain sebagainya, kita sepakati bahwa itu adalah makhlukun. Kalau makhluk ini ada permulaan dan ada akhirnya.
Karena kita tahu bahwa yang menciptakan huruf ini tidak sekonyong-konyong lahir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan setelah generasi para sahabat, yaitu lahir pada kurun zaman Mushaf Utsman bin Affan. Setelah mushaf ini beredar jauh, dari mulai yang menciptakan huruf ini adalah Imam Abi Ayyub Al-Ansari, dan yang menciptakan nuqtah, katakan titik di dalam huruf ba, ada titik di bawah, ta ada dua di atas, yang memisahkan huruf jim, ha dan kha, ini adalah Imam Abi Aswad Ad-Dauli. Terakhir dan yang menciptakan harokah dari mulai fathah, kasroh, dhammah dan lain sebagainya sampai tasdid, ini adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan sampailah terhadap kita sehingga lisan kita mampu menjadi wasail, pelantara sampai pada hakikat, yaitu kalamullah al-qadim. Kita ambil contoh Allahu, kalimah Allah lebih dari 1000 di dalam Al-Quran. Bagaimana lafaz Allah ini memisahkan antara qadim dan hawadis. Kita ambil dan kita lihat Allahu, kita buang huruf alif, kita buktikan bahwa huruf ini adalah makhluk. Buang huruf alif, bagaimana kita mengatakannya, dan itu tidak bisa diungkapkan. Kalau tidak bisa diungkapkan lafaz Allah karena hamzahnya dibuang, maka ulama nahwu shorof menyatakan wasakin idatu hurrika bil kasri, berarti membacanya kalau Allahu jadi lillah. Coba artikan, artinya karena Allah. Kalau urusan karena Allah sudah bukan urusan fisik, tapi melainkan urusan qalbu. Kita buang lagi lamnya menjadi lah. Allah buang hamzah dan lam pertama jadilah. Artinya apa? Dhamir sa'an, orang yang kuat karena Allah dalam hatinya dalam segala apapun, maka menyimpan sa'nun. Makanya kalau para aulia Allah, para wali-wali Allah, bagaimana konteks hidup dalam dunia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kelompok aulia. Nah, kalau dibuang lagi lam, tinggal hu. Kalau sudah hu, ini adalah para ulama menerjemahkan bahwa sampailah pada titik ma'arif, artinya ma'rifat. Sekalipun Allah hurufnya sudah tidak terlafalkan, di sini sudah tertancap asma Allah, yaitu Tuhan kita. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan pada episode kali ini, bahwa kita di dalam memaknai Al-Quran betapa jauhnya kita butuh sebuah jembatan. Karena yang ada ini adalah mushaf. Kalau mushaf ini adalah hawadis, kalau Al-Quran ini adalah qadimun, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh